Sekarang berapa umur Anda? Ketika ditanya umur, bukan yang diinginkan bukan 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, bukan. Dari 20 tahun itu berapa yang sudah digunakan oleh mata ini untuk melihat yang baik-baik? Jangan-jangan ada orang yang oleh Allah diberikan karunia tidak bisa melihat, saking inginnya orang ini tidak banyak melihat yang tidak baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sering kisahkan tentang Mu'adz tuh. Orang Mesir, masih anaknya belia 4-5 tahun. Saya pernah di Kairo tahun 2006. Ini anak dari Asyut, Pak, Bu. Mohon maaf, matanya nggak bisa lihat, buta. Tapi dia masih mau menghafal Quran. Dia minta sama ayahnya, ya tolong antarkan saya kepada syekh untuk menghafal Quran. Menempuh jarak 20 km, menggunakan sepeda motor yang sangat sederhana, dashboardnya dimodifikasi supaya bisa saling menghafal Quran di jalan. Jadi anaknya mengucapkan Quran, bapaknya ngantar begini mengulang, melihat, mengulang. Qadarullah secara singkat, anaknya yang buta hafal Quran, bapaknya yang mengantar belum bisa hafal. Tapi yang menarik, ketika kisahnya viral, bacaannya bagus, menyebar di media sosial, sampai datang reporter dari Kuwait, menanyakan kepada Ananda itu, apa sih motivasinya menghafal Quran? Dan kalau diperkenankan oleh Allah untuk menjawab doa, mau minta apa sekarang? Anda tahu apa yang dikatakan anak ini? Kata Mu'adz, wallahi demi Allah, kalau diperkenankan saya berdoa dan Allah akan menjawabnya, satu, saya akan minta kepada Allah supaya tetap membutakan mata saya. Karena dengan buta ini mata saya, karena dengan butanya mata saya bisa menghafal Quran. Saya takut ketika melihat kembali, mohon maaf, saya bisa melihat sesuatu yang dilarang sehingga menghilangkan Quran yang telah saya hafalkan. Anda bisa kebayang nggak? Anak usia 4 tahun, matanya buta, mau menghafal Quran dan tidak ingin diberikan lagi penglihatan karena takut melihat hal yang dilarang. Anda diberikan 40 tahun, matanya sehat, fisiknya kuat, Masya Allah, jangankan untuk menghafal, barangkali untuk baca pun masih belum punya waktu. Anda butuh berapa tahun lagi? So, mari kita lihat, kan? Suatu saat kita akan pulang. Yang kedua, kata Musa, ini yang paling indah. Kata Musa, kenapa saya mau menghafal Quran? Karena satu saat saya akan kembali kepada Rabb saya. Di hari kiamat, saat ayah saya tidak akan menemani lagi, ibu saya tidak ada di samping saya, saudara saya tidak akan menemani, dan tangan saya bergetar, kaki saya bergetar, saya akan katakan kepada Allah, ya Rabb. Saya akan katakan kepada Allah, Rabb saya, ya Rabb, saya telah berusaha menghafal Quran dalam keadaan mata saya buta. Kalau dengan semua ini saya masih kurang bekalnya untuk masuk ke dalam surga dan layak untuk dihukum, tolong kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Tolong kurangi hukuman saya dengan Quran yang telah saya hafalkan ini. Anak 4 tahun, mata buta, belum ada hisab, belum ada taklif, berusaha menghafal Quran untuk bekal menuju pada Rabbnya. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, dengan fasilitas segalanya ada, Masya Allah, apa yang telah kita siapkan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poinnya. Dan suatu saat kita akan pulang. Ya, kita akan pulang. Saya seringkali makan, Masya Allah ya, ada beberapa kondisi-kondisi yang saya pernah lihat seorang syekh itu mengajar, tiba-tiba begitu nerangkan, enak, nyaman, ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, meninggal. Saya pernah ke Qatar, itu yang paling menarik, Bu, ada seorang perempuan, soleha orangnya, luar biasa, hidupnya juga nyaman, tenang, ya, dan dicukupkan oleh Allah. Sekali tiba masa pernikahannya, kisah nyata, tiba masa pernikahannya, kemudian biasanya dinikahkan sore, ya, atau menjelang maghrib atau ba'da maghrib, lalu ba'da isya diperkenalkan, atau menjelang isya diperkenalkan. Ini sudah dinikahkan, kemudian dia sudah dandan, rapi, nah menjelang isya ibunya datang. Kata ibundanya, kan, ayo kita kenalkan kepada orang-orang yang sudah datang, kepada tamu-tamu. Begitu dia mau keluar, azan berkumandang. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan berkumandang. Kata anaknya, ya amati hanal waqt. Ma, waktu sudah tiba isya. Kata ibu, ya akhirkan isya, kita sambut dulu tamu. Kata anaknya, panggilan Allah telah tiba. Izinkan Anda untuk sholat dulu, setelah itu baru keluar. Apa yang terjadi? Kata ibunya, kalau kamu sholat, itu nanti make up-nya akan muncul lagi. Kamu simpan dulu, kan isya bisa diakhirkan. Kata anaknya, ma, tolong panggilan Allah telah tiba. Ibunya marah, mengatakan, kamu tidak taat pada mama, ditutup pintunya. Anaknya pergi, berwudu kembali. Mohon maaf karena wudu, make-upnya kemudian luntur kembali. Lalu dia datang ke tempat sholatnya, dia tunaikan sholat, Masya Allah Pak, khusyuk, takbirnya, rukuknya, sujudnya. Yang paling indah saat sujud itu, Pak. Saat sujud, saking tenangnya sujud, tenang, gak bangun lagi.
Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Masya Allah. Manusia menginginkan dia menjadi pengantin dunia, kata Allah kamu pulang, mau jadi pengantin akhirat. Manusia menginginkan dia dengan tampil make up dunia, kata Allah itu bukan akhirat. Lunturkan semua itu nanti dengan hari itu. Dan Allah katakan kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan kembali. Ya. Ingin meninggal dalam keadaan sujud? Nanti ya, salat asar sebentar lagi. Sekarang belum ya.